Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang bahwa harta kita cuma pada 3 perkara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulul 'abdu mali mali. Seorang hamba selalu mengatakan, ini hartaku, itu hartaku. Kata Rasulullah, itu kan menjadi salah satu kebiasaan kita. Nyo hardalung, je hardalung, hidi hardalung. Itu bahasa itu disebutkan oleh Nabi bahwa kita ini mengaku semua harta milik kita. Lalu Rasulullah menyambung dengan mengatakan, wa ma lahu min malihi illa min salas. Sebenarnya, kata Rasulullah, harta manusia itu cuma ada 3 saja. Jadi pengakuan mengaku semua harta dibatasi oleh Rasulullah bahwa harta manusia itu cuma ada 3. Artinya selain daripada 3 itu bukan harta kita. Mana yang 3 itu? Kata Rasulullah, ma akala fa afna. Yang pertama adalah apa yang dia makan, itulah hartanya. Kalau makanan sudah kita cari, belum kita makan, belum tentu harta kita. Maka kekeli orang Aceh menyokan harta katanya, menyokan rezeki katanya dari bibi itu bi ulua. Kita cari siang malam pun tak penting. Begitu satu potong ayam, mau geprek kah, mau dipenyet kah, ketika kita akan masukkan ke dalam mulut kita, jatuh, orang tidak ambil lagi, berarti ayam itu bukan milik kita. Milik siapa? Ya sesuatu yang cok olehnya adalah bisa jadi milik kucing, milik semut. Jadi yang harta kita yang milik kita benar-benar yang mana? Yang lewat dari tenggorokan kita, itu sudah jadi milik kita. Semua yang kita makan begitu lewat dari tenggorokan, maka tidak ada orang yang berani mengambilnya kembali. Tidak ada. Tidak ada orang pun yang mau menahan muntahan kita. Kan tidak ada dalam sejarah nanti pajuh muntahlung katanya, kita enggak ada kan. Berarti memang milik kita. Tapi apa yang terjadi, kata Rasulullah, fa'afna. Hartamu yang pertama itu ketika sudah engkau makan, maka dia kemudian menjadi busuk. Jadi harta yang pertama ternyata busuk ujungnya. Kemana kita buang harta itu? Ke dalam septic tank. Itu harta kita. Tapi setelah masuk, diolah, ujungnya ke dalam septic tank. Dan tidak ada orang hari ini yang membedakan septic tank. Ini septic tank khusus yang makanan mahal, ini septic tank untuk makanan murah. Tidak ada.
Safety tank tetap satu, burger, pizza bersatu padu di dalamnya, bro mandum. Itu hakikat. Ternyata apa yang kita cari selama ini hanya untuk makan, ujungnya hanya ke dalam safety tank saja. Jadi jemaah melakukan Allah, Rasulullah mengajak kita berfikir bahawa betul kita punya harta, tapi cobalah berfikir lebih dalam bahawa apa yang kita makan ternyata hanya untuk menambah daging pada tubuh kita, hanya untuk melancarkan darah pada tubuh kita, dan itu adalah salah satu pemberian Allah yang wajib. Hana tapi hitamang katanya. Kita tidak cari rezeki, datang. Karena sifat rezeki adalah kuota. Tidak akan meninggal seorang hamba sampai rezekinya disempurnakan oleh Allah. Kita mau duduk di musalla sampai 24 jam, lalu orang mengejek kita, mengatakan gaduh di musalla, kagak minta rezeki kan. Dia duduk, apakah rezekinya hilang? Tidak, tetap dapat. Tetapi wa in abta anha, kata Rasulullah, namun yang model tipe begini rezekinya terlambat datang. Datang tapi terlambat. Yang model duduk, lipat-lipat kain sarung, kemudian di kedai kopi terus-terusan, tidak mau mencari rezeki. Kalau menikah harus dengan PNS, nyokan inang PNS yang gede, mencari rencana geduk. Apakah rezekinya hilang? Tidak, tidak sama sekali. Rezekinya tetap datang, namun abta, terlambat. Kapan datangnya? Ya ketika isteri yang PNS itu meninggal lah. Maka dia akan mendapatkan warisan dari istrinya, dia dapatkan warisan dari ayahnya. Untuk hidup bahagia dari awal, terlambat. Orang lain sudah punya ini, punya itu, karena dia tidak mau kerja, maka terlambat datangnya. Yang hilang tidak. Sesuai dengan catatan di dalam tubuh dari 120 hari dalam kandungan untuk makan, itu semua ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hanya hidup berfikir untuk makan, apa bedanya kita dengan binatang? Binatang ketanggung rezeki, kita nyopi ketanggung rezeki. Dan apa bedanya dari kotoran binatang? Binatang itu keluar tai, kemudian sampai di dalam tanah, selesai urusannya. Kotoran kita pun hancur dalam safety tank. Namun begitu, itulah harta kita yang pertama, kata Rasulullah. Apa yang sudah lewat selama ini kita makan berpuluh tahun, itulah harta kita yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, harta yang kedua itu ma labisa fa'abla. Harta kita yang benar-benar milik kita yang kedua adalah apa yang dia pakai. Kita setelah punya rezeki, dapat gaji, selain beli makan dan minum, kita beli pakaian, kita pakai. Yang namanya pakaian sudah dipakai, pasti milik kita. Maka tidak ada orang yang suka memakai pakaian orang lain. Anak kita pun tidak akan memakai baju ayah kalau memang itu untuk ukuran ayah. Begitu juga seorang ibu tidak akan dipakai baju oleh anaknya. Tapi kadang-kadang ibu memakai baju anak ada. Jadi baju-baju ketat anak dipakai sama mamaknya, jalan-jalan di komplek, lalu kemudian itu dikira bajunya. Mak bangai. Ini khusus dispensasi. Jadi jemaah melakukan Allah, apa yang kita beli, jilbabkah, kain sarungkah, bajukah, bahkan dalamankah, semuanya ternyata benar-benar milik kita. Lalu apa yang terjadi, kata Rasulullah? Fa'abla, harta keduamu ternyata ujung-ujungnya abla, dia berubah menjadi usang, robek sana sini. Jilbab kita gantungkan di lemari, sudah tua, warnanya sudah hilang. Lalu kemudian baju-baju kita mengecil, bahkan tidak ada lagi yang mau memakai karena out model. Berarti benar-benar milik kita pakaian itu. Ada hana gedanya tapi tetap milik kita juga, tak ada yang mau pakai. Paling hebat pakaian kita jadi kain lap. Anduk yang kita pakai jadi kain lap, dilipat-lipat lalu dijadikan keset kaki. Begitu juga gamis kita, baju, kaos kita untuk lap mobil.
Yang mau sambung orang pakai ada? Tidak ada. Jadi Nabi ingin mengatakan yang kedua, apa yang engkau pakai, engkau beli, itu hartamu, kata Rasulullah. Namun sayang, seperti kejadian yang pertama, yang engkau makan semuanya busuk, membusuk, dan yang kedua pun ternyata ujung-ujungnya engkau tinggalkan usang. Sedikit-sedikit menjadi sesuatu yang tidak berharga lagi. Sudah dua punya harta kita, ternyata tidak berharga ujungnya. Kalau begitu, kata Rasulullah, mana harta ketiga? Ma'a'ta faqtana. Ketika engkau mulai memberikan, menafkahkan, yang engkau sedekahkan, itulah yang benar-benar bermanfaat untukmu. Rupanya harta ketiga lah yang paling bermanfaat. Kita ambil kembali di akhirat. Apa dia? Ma'a'ta, apa yang pernah engkau sedekahkan. Sekecil apapun engkau sedekahkan, maka dia akan kembali kepadamu. Makanya banyak sekali ayat-ayat, lebih hampir 230 ayat bicara tentang sedekah, sedekah, sedekah. Wa anfiqu, wa anfiqu, wa anfiqu, kata Allah, infakkan, infakkan, infakkan. Qabla ayyatiya, sebelum datangnya hari. Allah selalu ingatkan, sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya hari yang tidak ada guna. Semua sahabat, semua orang-orang yang kita kenal di dunia, infakkanlah, kata Allah. Ternyata maksud Allah suruh infakkan, itulah satu-satunya hartamu yang engkau bawa ke akhirat. Yang makan dalam septic tank, yang baju tinggal dalam lemari, yang kita berikan di dunia, itu harta sejati kita. Berarti dari 3 harta, 1 yang terbawa ke akhirat, yang lain semuanya tinggal di dunia. Maka jemaah melakukan Allah, bapa-bapa dan ibu-ibu yang Allah muliakan, sebelum hari-hari berlalu, sebelum kita menutup mata, walaupun di subuh hari kadang-kadang kita tutup mata juga, makan yang dalam pengajian kami tutup mata, tapi yang dimaksud adalah sebelum datangnya kematian, berfikirlah segera, berfikirlah. Berulang-ulang Nabi mengatakan, jangan sampai ada sifat pelit dalam diri kita. Apalagi dalam Ramadan, Allah kali lipatkan pahala sedekah. Memberi makan orang berbuka puasa saja dahsyat pahalanya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu berharap dari harta selain daripada itu. Nah, di ujung hadis Nabi mengatakan kembali, fama siwa zalika, selain daripada 3 harta itu, zahiban, semuanya pergi, tarikan li ahli, hanya tinggal untuk keluarga saja. Makanya mobil kita fikir milik kita, begitu meninggal direbut oleh ahli waris karena enggak bisa diselesaikan, dijual lalu dibagi. Tanah kita, belang, kemudian nehun, di mana-mana harta kita semua jadi rebutan ahli waris. Baju kita ada yang rebut, baju yang sudah usang tadi tidak ada yang rebut, memang kerana betul-betul milik kita. Septic tank ada yang rebut, tidak ada pembagian warisannya. Septic tanknya ada longnya, septic tanknya ada hana serebutkannya, memang ada katanya yang betul ya. Yang direbut apa selain daripada itu? Sedekah kita ada yang merebut? Tidak ada. Selain daripada itu, kata Rasulullah, semuanya pergi. Yang mengantarkan kita sampai ke akhirat, teman sejati kita adalah apa yang kita sedekahkan, kata Rasulullah. Jangan terlalu berharap kepada isteri yang dulu kita cintai. Mungkin 4 bulan setelah kita meninggal, dia dilamar orang lebih ganteng, lebih tinggi, lebih putih, lalu kemudian isi dompetnya lebih tebal, dan bahkan mungkin dia lebih baik akhlaknya daripada kita. Mungkin dia PNS, Pak. Kita baru CPNS meninggal, dia PNS. Dilamar isteri kita, Masya Allah, diterima lamaran itu, selesai sudah kata-kata cinta sehidup semati. Kita mati, dia tetap hidup dengan pasangan barunya. Apakah dia akan terus mengenang nama kita? Apakah isteri kita akan terus mengulang-ulang nama kita di hadapan suami barunya? Tidak. Foto kita dibalik, Pak, tidak nampak lagi, disimpan dalam laci. Apakah kita akan berharap terus dia akan mengucapkan kalimat-kalimat cinta seperti dulu kita masih hidup bersamanya? Tidak akan. Jangankan mengucapkan, mimpi pun tidak.
dekat melempolong tiga ke hai melempor, maka berfikirlah dengan baik. Oh, kita hebat sekali, kita sayang anak, kita berikan semua segala-galanya untuk anak-anak kita. Kita berikan wang jajan, kita berikan apapun, kita cium keningnya sebelum kita hantar ke sekolah. Pulang kita peluk, kita harapkan sesuatu darinya. Begitu kita meninggal, anak kita menemukan papa yang baru, papa yang PNS tadi, yang dulu ayahnya cuma berikan uang jajan 10.000 sehari, dengan papa yang baru menjadi 30.000 sehari. Terlupakanlah nama kita, tidak ada lagi. Maka oleh karena itu, satu-satunya harapan kita adalah amal, dan yang paling hebat berjuang membela kita adalah harta kita. Juga ibu-ibu, jangan terlalu berharap dari doa suami. Kalau ibu kami tunggu 4 bulan 10 hari, ibu tidak menunggu 10 hari pun sudah ada yang lain suami itu. Ya, karena suami tidak ada masa iddahnya, hanya ada rasa hormat-hormat, ya, perasaan karena kuburan masih basah. Maka hati-hatilah dengan tipu daya dunia. Kita tertipu. Lihatlah selama ini orang sedekah tidak banyak dalam Ramadan, tapi untuk membeli pakaian yang akan usang, membeli makanan yang akan busuk, habis-habisan. Tiap hari muwek-wek JJS itu, tiap hari subhanallah 50.000 berbagai macam model air dia habiskan untuk dirinya. Buka puasa saja itu teh saja 4 macam. Teh manis, teh tidak manis, teh dingin, dan teh setengah panas. Itu teh saja. Belum lagi makanan macam-macam. Untuk ini, untuk itu. Itu pulang tarawih kemudian kena mi pakai pakai udang yang 25.000. Padung kaji dengan saum kami. 40.000 subhanallah. Habis sehari 100.000 untuk makanan yang kita tahu mengalir ke septic tank. Untuk pakaian kita habis-habisan untuk pakaian. Ada yang dari awal Ramadan sudah beli untuk persiapan akhir Ramadan, padahal dia belum tentu mendapatkan akhir Ramadan. Jadi jemaah melakukan Allah, kita tertipu. Yang sedekah sedikit sekali, lewat celeng masjid 2.000 culuk. Untuk pakaian 1 juta, untuk makanan 1 juta, untuk celeng masjid 2.000 subhanallah. Tutup lagi, udah 2.000 tutup belum? Getupnya lubang celengnya, getup culuk baju-baju. Kalau 2.000 masa tutup lah, enggak akan ada yang puji itu. Enggak akan ada hebat dah kakak culuk 2.000, masya-Allah luar biasa. Hananya nampak. Dia yang model tutup tu yang wang-wang merah yang 100.000-nya dia tutup supaya menjaga hati. 2.000 ya tutup. Buka kalau perlu buka, gembok-gemboknya buka 2.000 culuk. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah hidup kita ini betul-betul dalam genggaman syaitan dan genggaman dunia. Kita lupa siapa yang menyelamatkan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Segeralah infak, kata Allah, sebelum datang hari di mana engkau tidak ada lagi transaksi dengan orang lain, tidak ada lagi bantuan dari saudaramu, tidak ada lagi bantuan dari anak-anakmu. Sedekahlah yang paling banyak membantu kita. Makanya Rasulullah mengatakan ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Bersedekahlah walaupun hanya dengan sebiji kurma, karena sebiji kurma pun akan menyelamatkan engkau dari api neraka. Ini ukuran sebiji kurma kan ukuran masa lalu, Pak. Karena dulu orang hidup masuk ke rumah, ditanya di rumah Nabi, ada datang pengemis tanya ke rumah Nabi, minta sesuatu, Nabi tidak ada apa-apa. Aisyah pun di rumahnya tidak ada apa-apa, yang ada cuma sebutir kurma. Diberikanlah sebutir kurma, itu harta terakhir Nabi bersama Aisyah di hari itu. Sebutir kurma itu sama seperti kita hari ini punya 1 mobil. Harta kita banyak. Masa Nabi SAW, kurma itu adalah makanan terakhir yang dia simpan untuk makan. Itu pun diberi oleh orang-orang yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat melakukan itu. Jadi janganlah kita maknakan sebutir kurma titik urut tabi, sebutir kurma, nah urung gasin curuk sebutir kurma. Maksudnya itu ukuran orang dulu yang memang tidak ada harta. Sekarang tidak layak sebutir kurma. Sekarang paling kurang 1 liter minyak goreng. Berikanlah, bagi-bagilah. Dan jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingat
InsyaAllah 2 malam yang akan datang, ini hari 18, malam 19, malam 20, kita akan memasuki bulan yang paling mulia. Dan salah satu amalan yang orang luput adalah mencari bagaimana pahala sedekah bisa berubah menjadi sedekah 83 tahun lamanya. Jadi ketika datang Lailatul Qadar, orang berfikir hanya zikir, istighfar, ibadah, tahajud, itu bagus. Tapi orang lupa, para ulama dulu dalam kitab-kitab, itu semuanya asal sudah mulai malam Lailatul Qadar, setiap malam mereka bersedekah. Kenapa? Seandainya mendapatkan salah satu malamnya Lailatul Qadar tanpa menghilangkan pahala-pahala yang lain, khusus malam Lailatul Qadar, seluruh pahala sedekah kita dikali lipatkan seperti orang bersedekah dengan jumlah yang kita beri selama 83 tahun lamanya, 1000 bulan. Jadi pahala Lailatul Qadarnya per item, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kalau kita sempat baca Quran di malam itu, maka kita seperti membaca 83 tahun pahalanya. Yang sempat tahajud, yang sempat tarawih, seperti 83 tahun. Yang sempat bersedekah, maka dia bersedekah seperti jumlah bersedekah 83 tahun. Dan ada orang yang hari ini menyempitkan makna Lailatul Qadar, mengira Lailatul Qadar itu hanya bayangan berkelebat saja. Jadi seperti bintang jatuh. Jadi sang-sang preh jam 2, tiba-tiba datang jatuh bintang, lalu dia mengatakan, "Kiman, nak kenang kah?" katanya. "Oh, tak nak kenang ke?" Yang jawab, "Hana kunging ke?" katanya. "Ikan nak kenang?" "Ikan pi hana kunang kah kargo?" katanya. Itu sempit sekali makna Lailatul Qadar. Baca tafsir Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Semua ulama sepakat Lailah, yang disebut Lailah itu adalah kalimat orang Arab yang Allah pakai untuk menunjukkan makna sesuatu. Makanya Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Itu artinya mulai dari maghrib sampai matla'il fajr, sampai subuh. Maka orang yang berjuang di malam-malam 10 terakhir Ramadan, salat maghrib berjamaah bagi laki-laki terutama, kemudian datang salat isya berjamaah, lalu datang salat tarawih, lalu kemudian mulai bersedekah sambil pulang, dia pergi singgah ke rumah orang miskin. Seluruh rangkaian amalnya itu dihitung dari maghrib sampai subuh. Itulah Lailatul Qadar. Maka yang paling merugi adalah orang-orang bukber kemarin. Bukber dari maghrib duduk sampai subuh, tidak salat isya, tidak salat maghrib, tidak tarawih, terus duduk, ada yang begadang. Makanya nanti malam itu Lailatul Qadar hanya mencari orang-orang yang mencarinya. Jadi tidak akan dapat orang yang berada di malam itu tapi tidak mencari. Misal ada orang duduk kedai kopi, tiba-tiba malam itu Lailatul Qadar, apakah dia dapat pahala seperti minum kopi 83 tahun? Nyo tengah ngupatnya, apakah dia dapat pahala mengupat seperti 83 tahun? Jangankan pahala dosa, tidak. Lailatul Qadar mencari hanya kepada orang yang mencari. Maka bertahanlah, teruslah semangat berjuang 10 terakhir Ramadan ini. Jadi jangan kendor sedikit pun. Ibu-ibu yang punya harta, jual emas sedikit, jangan banyak sekali di tangan, dipotong sedikit. Setiap malam mulai dari malam ke-20 ini, 100.000 bungkus satu paket. Apakah tadi seperti sirup, minyak goreng atau gula atau apa saja, setiap malam hantarkan ke fakir miskin, hantarkan ke fakir miskin. InsyaAllah kita dapat pahala seperti bersedekah 1000 bulan lamanya. Itu kesepakatan ulama menyebutkan itu. Jadi bukan bermakna dia hanya bayangan berkelebat datang lewat lalu kita terlewatkan, tidak. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkuatlah diri untuk bersedekah sebelum datangnya kematian kita, karena nanti kita akan ditinggalkan. Satu-satunya sahabat sejati hanyalah sedekah. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengutip salah satu kisah. Saya kutip dari kitab Tanqihul Hasis dari Imam An-Nawawi Al-Bantani. Wallahu alam, saya tidak tahu persis kisah ini dari mana asal usulnya, karena saya tidak melihat bahawa itu riwayat hadis, tapi seorang ulama mengutipnya di dalam salah satu kitabnya. Ya, wallahu alam. Walaupun tidak benar tapi maknanya benar. Jadi kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya, di dalam kitabnya beliau mengutip kisah di masa Nabi Sulaiman. Itu ada sepasang keluarga dengan anak yang masih kecil tinggal di bawah, buat rumah. Di samping rumah mereka ada pohon, dan kebetulan pohon itu tinggal merpati di atasnya.
Jadi merpati punya sangkar yang besar, beranak pinak di atas pohon itu, menjadi sangkar. Lalu kemudian si isteri begitu lihat banyaknya anak-anak merpati, dia katakan ke suaminya, "Bang, nak cun." Disuruh cun, disuruh ambil anak merpati itu untuk makan anak-anaknya, disuruh goreng untuk makan anak-anaknya. Suami, kalau sudah isteri yang mengatakan, mana ada lagi. Kalau syaitan yang mengatakan belum tentu didengar oleh suami. Tapi kalau isteri, Masya Allah, tidak peduli, langsung suami ini naik, lalu diambillah beberapa ekor anak-anak merpati, digoreng. Pulang ibu merpati, dia lihat anaknya hilang, beberapa anak hilang, dan dia tahu pasti yang rumah itu. Dia cek, ternyata benar yang punya rumah. Yang mungkin dia cek sampai ke dalam rumah sudah jadi tulang belulang, mungkin Allah alam, begitulah kira-kira ceritanya. Akhirnya dia menemui Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman terkenal adalah Nabi yang bisa berbicara dengan binatang. Dia temui Nabi Sulaiman, dia laporkan nasibnya, bahwa yang punya rumah di bawah telah mengambil anakku, lalu kemudian mereka memakannya. Lalu Nabi Sulaiman memanggil si suami tadi. Kata Nabi Sulaiman, jangan lakukan itu kedua kalinya. Suami mentaatinya. Tapi tidak lama kemudian kembali desakan isteri yang tahan. Isteri kembali mengatakan, "Bang, ambillah sekali lagi. Gorenglah untuk anak-anak kita, untuk kita." Suami tidak mau. Tapi karena desakan yang luar biasa, akhirnya mau juga. Memang begitu dari zaman dulu tu, Nabi Adam tu jatuhnya di tangan Hawa, Pak. Memang begitu ceritanya. Makanya ketika Allah mengatakan tentang perempuan, Allah katakan inna kaidahunna azim. Tipu daya perempuan itu azim, luar biasa dahsyat. Tapi ketika mengatakan tipu daya syaitan, Allah mengatakan apa? Inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan tu lemah sekali, kecil sekali, kata Allah. Baca bismillah saja enggak tembus itu. Ayat kursi saja dia langsung terduduk di atas kursi, enggak bisa lagi bergerak. Tapi perempuan kursi-kursi tebut minum. Tapi perempuan yang salihah tidak melakukan itu, kan? Tidak, bukan perempuan yang di tempat ini, perempuan di Afrika, perempuan di India. Jadi, tapi memang begitu. Makanya panci busuk pun terbeli kalau perempuan sudah bicara. Bang Neblo lah pancinya, kuk lagak pancinya. Padahal panci itu, ya, 2 kali pakai bertuh, Mak. Itu bisa untuk popcorn, bisa untuk ini, bisa untuk itu. Nyan habis kan. Jadi memang begitu sudah kodrat kita. Makanya terkenallah ada suami-suami penakut yang takut isteri. Itu biasa terjadi. Mudah-mudahan kita terlindung darinya. Jemaah maka Allah SWT akhirnya diambillah lagi anak merpati itu oleh suami ini, dimakannya kedua kalinya. Dilapor lagi oleh ibu merpati kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman memanggil pasukan, 2 jin dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, jaga pohon itu. Kalau laki-laki itu kembali ingin mengambil anak-anak dari merpati ini, maka pukullah dia, hancurkanlah dia. Kata Nabi Sulaiman pesan kepada 2 jin diutus untuk menjaga pohon tadi. Jin itu siap. Jin di masa Sulaiman, pasukan Sulaiman. Dan itu terkenal, dalam Al-Quran pun disebutkan itu. Lalu kemudian dijagalah pohon itu. Dan kali ini, yang ketiga kalinya, ternyata isteri pun masih menginginkan. Sudah selang beberapa minggu, diinginkan lagi anak burung merpati itu. Ketika suami ini naik ketiga kalinya, jin sudah siap ingin menghancurkan, mematahkan tangan dan kaki suami ini, sudah siap dijaga di pohon ini. Ketika suami ini akan naik, baru akan naik, tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari rumahnya. Ini mau naik nih, terdengar ketukan pintu. Lalu kemudian dia turun kembali, ternyata yang mengetuk adalah seorang pengemis. Lalu dia tidak jadi naik, dia pulang, dia berikan segenggam gandum kepada pengemis yang meminta di depan rumahnya. Setelah itu baru dia naik. Jadi dia tunda dulu hanya untuk memberi sedekah kepada pengemis ini. Lalu dia naik. Begitu dia naik, tembus, Bang. Tembus sampai ke tempat merpati, habis lagi anak merpati ini. Hai fikir mak merpati, hai fikir ni okey pancaran ni, apa lagi yang terjadi ini? Lalu Nabi Sulaiman memanggil kedua jin tersebut. Kata Nabi Sulaiman, apa yang kutugaskan pada kalian? Bukankah kutugaskan kalian menjaga pohon itu? Kenapa bisa begini ceritanya? Kemudian 2 jin itu mengatakan, ya Nabi Allah, kami telah bersiap standby, kami siap salah. Kan bahasa siap salah dari dulu dah ada itu, Mak.
Siap salah dia. Yang dari bangsa jin, kaji agak menjin-jin lucu kadang-kadang kan. Jadi kata jin ini, kami siap, kami akan patahkan kakinya, kami patahkan tangannya. Tapi begitu kami akan mengambilnya, dia memberikan sedekah, dia turun dulu, dia berikan sedekah. Ketika itu Allah kirimkan 2 malaikat. Kami yang dihambur oleh malaikat itu. Kata, aku, ni dalam kitab itu dituliskan, aku, dikata satu jin, dilemparkan ke ufuk barat. Lalu yang satu lagi mengatakan, aku dilemparkan ke ufuk timur. Jadi dikirim ke tempat terbenamnya matahari. Bagi jin kan mudah, ketik kedih langsung kan. Ternyata malaikat diutus Allah untuk menjaga laki-laki ini. Hanya segenggam gandum yang dia berikan kepada pengemis. Masya Allah, cerita itu wallahu alam, tapi maknanya benar Pak. Begitu kita kasih sedekah, maka Allah jaga kita di dunia. Allah jaga kita dari penyakit. Kalaupun penyakit bukan penyakit yang sifatnya celaka, penyakit yang membawa ke surga. Kita diiringi rasa sabar. Sedekah itu memuat kita hidup aman. Anak-anak kita yang sejatinya memang bodoh, karena kita dulu memang bodoh, turun dari bapaknya, turun dari mamanya, tapi karena banyak sedekah, Allah mudahkan hidup mereka. Maka oleh karena itu perbanyaklah sedekah. Mudah-mudahan kita meninggalkan sedekah-sedekah. Nama kita mungkin dilupakan orang, sedekah kita tidak dilupakan orang. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.